Gimana menetaskan nol itu? Maksudnya strateginya gimana? Dari 0 sampai 0 gitu ya. Iya. Kalau Dari minus sampai nol. Iya, dari minus sampai nol. Oke, itu malah kalau ngeri. ya, pertama kalau menurut saya ya, itu kembali lagi ke pribadi personal. Ketika personal itu mempunyai bakat ya, istilahnya bakat gitu kan. Kalau dia punya bakat, ilmu yang kita kasih itu, yang pelatih kasih, instruksikan, itu cepat ditangkap. Contoh ya, tunggal emang latihannya kan Monoton. emang gitu terus kan. Oh, Terus ingin mencoba laga seperti anak itu siapa? kan enak kan, soal Rico itu kan Oh, sebenarnya kan pengen melu laga juga, paling bosan nih juga. Aslinya semua itu sama sih. Mau laga, regu, ganda, tunggal, artinya sama. Sama aja. Pasti gerakannya pun seperti itu. Kalau gagak, pukulan, tendangan, bantingnya. Sama aja sih. ya sebenarnya sama aja. Soalnya ketika masuk gelanggang, euforianya tuh pasti sama. Gitu. Yang membedakan mungkin ini racikan dan menunya ini. Adrenalin. Ada yang mukul dan tidak ada yang memukul diri sendiri sampai mukul orang lain. Jadi itu ya. Kalau laki yang mukul orang lain ya kan. Tapi kalau ketika seni ini yang mukul diri sendiri, membayangkan suatu hal yang seakan-akan ada lawan di depan kita gitu. Tapi kalau ganda kan emang sudah ada lawannya. Iya jelas kalau ganda ya, ini bahas ganda pasti ada lawannya. Tapi cuma keren pas pada kayak lihat-lihat yang sudah jadi gitu loh. Keren. Apalagi sing ono pedangi ini muni Api-api ya. api-api ting 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 ting. Keren. Itu. Aku pertama Speednya yang kayak mesin bola mas. pertama kali aku lihat Saya pernah FYP. Singapura. Pernah FYP dari mana ya nggak tahu. Ini yang dari itu yang pakai yang SEA Games di Singapura itu yang keren itu. Kameranya bagus ya kan, angle-nya juga enak. Nah, wes pokoknya Koreanya juga keren, satu dia. Kalau dan sudah jadi kayak gitu, Iya. kan itu ekspektasi. Semua itu tergantung kembali lagi ke Persona. Ini itu personal. Dia memang benar-benar latihan aja dibayar ya kan, dapat prestasi tambah lagi ya. Padahal untuk kelas kita pun ya, mahasiswa itu dibayar loh kalau juara. Iya, padahal sebenarnya sama aja ya kan. Makanya kalau pemikirannya maju mungkin, wah bisa nih ibaratkan aku ikut lomba terjuara gitu. Tapi kadang orang-orang hanya melihat di puncak karirnya. Ya. Waduh, nasional nih, bayarannya gede berapa ratus juta ya kan. Oh nggak tahu tuh Prosesnya. prosesnya seperti apa. Maksudnya nggak seberapa sih daripada prosesnya. Nah iya, sebenarnya ya gitu. Prosesnya lebih ngoyo, tapi hasilnya kan tinggal dia kayak menuai gitu loh. Tuh, saya memanen deh, menuai. Oh memanen deh. Tidak Menanam dan menuai. Mana ya? Gitulah menuainya. Ya posisi sekarang kan ya nggak tahu ya. Zaman media ini kan seakan-akan ya ada istilah apa sandwich, generation sandwich ya kan, atau ada generation strawberry generation. Nah ya kan nanti kelihatannya bagus cantik ya kan, penuh dengan lampu merah merona. Ketika di ini kayak telur kayak gitu loh, ketika dia dikasih tekanan langsung hancur strukturnya. Tapi bisa jadi itu mungkin salah satu faktornya itu ya. Bisa jadi. Akan tetapi nyatanya juga banyak lah di generasi-generasi yang seumuran banyak tulang nggak sekeras itu banyak. Hanya saja mungkin nggak terekspos. Ya tahu-tahu dia di nasional, tahu-tahu dia
apa namanya makilin Indonesia gitu. Cuman memang tanya deh mas, apa tuh? kayak misalnya kan nek Queen ya, misalnya kan kayak bener-bener banyak sih bener-bener gak mengenal apa itu silat kan. Iya sih. Biasanya. Sinol protol ya. Mas. Bagaimana menetaskan nol itu? Itu maksudnya strateginya gimana? Dari 0 sampai 0 gitu ya. Iya. Kalau Dari minus sampai nol. Iya dari minus sampai nol. Oke, itu malah kalau ngeri. ya, pertama kalau menurut saya ya, Nah, itu kita tetap harus tanya personalnya dulu. Kamu dengan pencaksilat bagaimana? Minatmu dengan pencaksilat bagaimana? Ketika dia emang benar-benar minat dan niat, itu kita bisa mulai bentuk dari pelatihan dasar. Setelah itu lanjut tingkat lanjut sampai bisa ke atlet yang udah siap terjun. profesional. Nah, gitu. Minimal berapa tahun sih mas? Kalau tahun saya nggak bisa ini sih. memahami dasar itu. Kayaknya kalau tahun nggak bisa diukur ya. Nggak tahu gitu. Kadang ada yang cepat Nah kan ya. betul. iya, betul. Ada orang yang dimana dia itu prosesnya lebih cepat, memerlukan waktu juga lebih singkat. Tapi ada juga seorang itu yang membutuhkan waktu Lama. lebih lama. Itu kembali lagi ke pribadi personal. Ketika personal itu mempunyai bakat ya, istilahnya bakat gitu kan. Kalau dia punya bakat, ilmu yang kita kasih itu, yang pelatih kasih instruksikan itu cepat ditangkap. Makanya itu kecepatan dia apa ya? Memahami materi, memahami yang dia kasih ya. Ketika dia udah paham, cepat paham, Ya. itu bisa cepat terjun. Gitu. Terus paham, besok dikasih udah langsung diulas, nggak ngulangin dari Nah itu. kemarin lagi gitu sih. Itu susah sih. Memang itu yang terjadi dimanapun berada. Ya, jadi kalau cara menetaskan dari minus ya, Iya. Itu sih. minus Minus ke nol. ke satu lah, ke satu. Oh ke satu. Ya, Nol ke satu. Minus ke nol, nol ke satu. Ya, dari 0 ke 1. Itu pertama minat. Tanyakan bagaimana minatnya. Kedua, kita ini analis dulu dia berbakat apa enggak. Kalau enggak, pasti dia butuh waktu yang lebih lama. Nah di situ. Kalau ibaratkan emang butuh waktu lama, kita pun harus sabar ngasihnya. Nah gitu. Tapi saya itu nggak pahamnya gini ya. Banyak ya anak-anak yang beralasan ketika nggak berangkat lah. Ya, fenomena yang ada kan. Alasan nugas lah, alasan apa namanya lagi mungkin sekarang ada mahat, Kelompok. ada kelompok lah dan lain-lain lah itu. Pokoknya di lingkup mahasiswa lah sekarang ya. Nah posisi itu, padahal di zaman-zaman sebelumnya kita juga pernah melakukan itu loh. Aku pernah Ya kan? di Tapi situ. ternyata bisa-bisa juga kok gitu loh, nggak melulu tentang alasan yang ada kayak gitu loh. Ya betul. Ya itu kembali lagi mas, kita ke minat. Kalau Iya dia sih. udah minat, dia pasti berusaha untuk manage waktunya. Bagaimana caranya ya Iya. kan? Soalnya kita berpikir tuh kenapa selalu alasannya sama. Ada tugas. Ya itu kalau ibaratnya udah berminat, dia pasti ini memanage Usahakan waktunya ya. dengan baik. Nah, Iya sih. Aku juga seperti itu. nah iya, pengalaman kan. Nah, Sebenarnya bukan alasan sih, paling males gue. Ya itu mungkin sudah apa ya, jenuh. aku masih inget kata-katanya Coach Soki ya kemarin. Apa tuh? Jangan merasa paling lelah sedunia. Nah, Aduh, keren. jadi ibaratkan kalau dia udah merasakan lelah, aku Kelas gitu. nih paling aku capek banget ya, paling lelah gitu. Merasa paling capek. Nah, Ya. dia pasti gak bakalan apa ya, dia pasti bakalan menghilangkan minatnya Iya sih. seperti itu. Dia akan kembali ke zona nyaman yang Melanjutkan dimana, rebahan. gitu. Malah aku nggak ingat. Terima kasih udah diingatkan. Terima kasih. Jangan Iya. merasa. Kepala aku besar nih. Menjadi yang paling lelah sedih. Masih banyak orang yang sukses tanpa kelelahan. Posisi kita di sini kan pekerja semua. Ya walaupun yang satu masih belum mahasiswa. Mahasiswa dan kerja, double job. Iya. Atlet pula Juga latihan ya kan. triple job berarti. Tuh kan
kembali kayak gitu loh. Kalau misal alasanmu sama kayak orang-orang, otomatis kamu nggak berangkat ya kan? Ya. Ya itu. Iya benar. Tapi nyatanya ya udahlah, daripada aku kosong juga Tapi emang minat itu sih mas. itu. Aku hanya ingin melakukan semuanya. Cuman pertanyaannya benar-benar minat atau memang nggak ada tujuan lain itu? Ya kalau tujuan pasti ada. Kan ada ya. Ada kan tujuan? Apalagi mahasiswa kan. Ya ada. Kalau mahasiswa tuh Tapi kan cuma pengen kuliah, kerja, latihan itu terlaksana semua. Oh ya, istilahnya benar-benar jalan lah ya. Kan di pikiranku nggak mungkin setiap hari ngerjain skripsi. Oh, tuh. Tugas Kerja akhir guys. juga bisa request jam. Jadi nek gabut, aku tuh nek di Semarang nggak bisa nganggur, nggak bisa. Nah, Jadi betul. gabut Betul sih, setuju. tidak bisa. Jadi mending latihan aja. mencari kesibukannya yang Kalau- positif. Mungkin kayak mungkin Semarang lah ya. Semarang titiknya itu Semarang. Udah kalau udah pulang ke mungkin luar Semarang itu pulang ke rumah itu seakan-akan udah ada kehidupan. Udah, wes jam 9 udah senyap gitu. Yang saya. Iya. Tapi posisi saya neng omah jam 09.00 iku wes koyo enggak produktif ya. Gitu. Wes aku tuh makan Semarang bicarane. Pasti Semarang buat komputer, bang edit, apa harus ada sesuatu yang di-create gitu. Dibuat. Kok harus tidak bisa Nggak bisa berhenti. nggak iso memang. nyeleh ke awak. Iya, kayak gitu loh. Harus ada sesuatu yang baru nih yang masuk nih. Ada sesuatu yang dibuat nih kayak gitu. Gak iso gabut. Gitu. Nyatanya dalam artian sama kerja aku pun wes bodo amat lah, aku kesel sekalian tetap ngelatih ya kan, melu latihan ora kur 1, 2, 3 kan dan sebagainya gitu. Ya sedangkan mereka yang mungkin banyak tugas dan lain sebagainya nggak tahu sih tadi personal yang dia mindset yang dia bangun itu seperti apa dan sebenarnya kayak gitu. Soalnya yang kerja aku juga nggak setiap menit kerja kan. Jadi ya iso disambi sama ngerjain skripsi. Itu kayak gitu tuh. Jadi inti tuh kembali ke minat dan Sona ya. Tapi kondisi minat yang dipaksakan itu gimana? kan ada pepatah yang mengatakan Apa tuh? alon-alon asal kelak. Oke, kalau nggak salah. Oke. Pelan-pelan meskipun dipaksakan lama-lama bakal terlaksanakan. Lebih seperti kayak pelan-pelan kita mencintai gitu. Ya, Awalnya lo pelan-pelan dulu lah, Mencintai, saling apa nih? membangun chemistry dulu kali ya, sama pelatihnya, sama gerakannya, sama partnernya yang terutama di ganda kayak gitu. Ganda sama ragui susah soalnya. Susahnya ini apa jenisnya istilah yang dianggap kembar siam sama apa jenisnya wong loro kembar sama wong telu kembar itu. Nah, mau wong loro kembar salah sidik langsung bocor dah sih. ya. Kayak siapa biar Bahtiar loh ya sing ning Solo guys apa? Bahtiar kan. Bahtiar. Yang kebacok terakhir. Nah, itu kayak gitu sih. Itu ada kesalahan ya kan? Tuh. Bacok cepluk. Berarti Sering lah banyak kejadian. gimana membangun chemistry dua orang yang berbeda. Tuh. Pasti Dua orang itu. yang berbeda. Di otak yang berbeda, di otak pemikiran yang berbeda itu pasti. Aku pengen yang ini. Nah, kalau dari pengalamanku sebelumnya ya, waktu jadi atlet ganda, Ya. itu seperti ini. Harus ada salah satu atlet yang mengalah. Misal, Ego. ya, saya dengan Mas Ridwan. Misalnya. Ketika itu ego kita tinggi ya. Sama-sama tinggi. Soalnya kan kita juga sama-sama latih baru gitu kan. Latih baru, sama-sama egonya tinggi. Aku ngalah. Jadi aku mengerti apa yang dia nggak mau ngerti. Misal masalah makan, dia tuh Makan pola makan. pola makan. Misal dia nggak bisa ngurangi es ya, saya tetap harus mengurangi es. Saya tetap harus saya ngimbangi dia gitu. Harus ada sesuatu yang Pokoknya harus dari salah satu atlet itu harus ada yang ngalah. Kalau sama-sama ego, wah nggak bisa.
biasanya kalau Mas Ridwan kan powernya lepas ya. Ya dia gede. Nah, saya harus tetap ngalah. Soalnya kalau ibaratkan benturan itu kan sakit. Makanya kita harus apa ya? Kita itu nyari celah di mana kita tuh kalau benturan nggak sakit. Entah itu kita agak geser dikit, jadi dia tetap jadi diri dia sendiri. Misal dia keras, kita yang melunak. Ya betul sih, kalau keras ketemu keras malah benturan ya. Masalah hatinya juga kayak gitu. Dia kan gampang emosi. Kita yang sabar. Kalau semua itu kita ngalah. Yang penting gerakannya jadi. Ada sisi mangkat, sisi ramangkat. Nah, itu. dengan bayangan. Bisa itu pahit malah. Biasanya lihatnya ngono kok karena bayangan. Iya sih. Iya, begitu. Tapi fenomena itu gimana? Sisi mangkat yang dia tuh fenomena kayak Ya gitu. kalau ibaratkan kayak gitu ya tetap ya itu kita tetap gerak sesuai gerakan kita ya itu mengalah untuk egonya dia. Kalau kira-kira bahwa nanti ya mungkin lah sampai sebagai coach, sebagai pelatih lah atau yang di sini kan, mereka kira-kira kasih punishment. Kamu harus gerak sendiri besok 1 minggu gerakan itu sama seperti yang teman kamu berangkat itu. Ini Jadi ya gimana ya? Kalau untuk sekarang itu saya menerapkan sistemnya pelatih saya yang Mas Zaka ya. Mas Zaka itu sistemnya itu sadar diri. halus. Jadi sistemnya tuh halus. Jadi kita nggak punishment enggak. Ya. Kita tuh pantau. Ngomong ya. Iya, kita pantau terus kita kasih masukan gitu. Karena kalau diberikan punishment atau kayak kalau dulu itu sistem gini, kamu ibaratkan ganda, 1 orang nggak berangkat, pelatihnya mutung. Ya. Nah akhirnya kan mereka harus minta maaf pelatih kan. Yes, betul. Nah itu kan kayak Nggak membimbing malah. iya malah melepas tangan kan. Iya sih, betul. Nah, kalau sistemnya Mazak kan nggak seperti itu. Misalnya 1 nggak berangkat, kita open nih yang 1 ini. Nah besoknya kalau berangkat, kita kasih tahu kemarin tambahnya ini, gerakannya ini seperti ini. Kamu sekarang ulas. Kalau bisa gerakan ikutin orang yang kemarin latihan, atlet yang kemarin latihan. Karena gerakannya beda. Iya. Padahal gerakannya beda ya kan. Tapi Mas Jaka posisi pada waktu itu sebagai backup malahan. Itu yang susah sih. Dia juga ngapalkan jurusnya, ya kan. Posisi ketika nggak berangkat jadi backup itu yang sulit. Ada target nggak sih Mas? Nah, target harus nanti minggu ini harus sampai sini, sampai jurus ini. Mungkin kayak seni Ada matrik seni ya, tunggal. maksudnya matrik berarti kan. Nah, seni tunggal sama seni regu kan enak. Di per jurus. Ada, tetap kita ada minimal apa ya, waktu minimal hafal itu biasanya tuh 2-3 bulan ya. Itu hanya hafal Hanya apal ya, belum pembenaran, kotak-kotak. pembenahan belum, terus pola langkah, power, waktu juga, pola matras juga belum. Ya. Tapi yang penting itu hafal. Jadi target pertama itu sembari membangun fisik, kita juga kasih buat hafal. berat sih. Ya memang semua nggak ada yang mudah ya. Iya. Nggak ada yang mudah. Tapi siapa yang mau mengusahakan dia pasti bisa. Berat. Terpaksa lama-lama terbiasa. Asik. Terbentur tanpa langkah. Terbentur. Tapi tanggapan Mas Erik dan Mas Shoki, Apa tuh? kan mesti pada punya atlet sendiri kan. Kayak tiba-tiba pas latihan nggak ada, mepet-mepet lomba tiba-tiba rame. Kayak gitu pendapatnya. Gimana Coach Erik? Beliau. Pasti lah. Pendapatnya kalian. Kalau saya itu menurutku Fenomena yang sangat unik ya. lama sih, itu kayak lagu lama ya. Iya kan? Kalau itu ya pandanganku tetap negatif. Kenapa? Namanya atlet itu nggak muncul ketika lomba top. Yes, betul musiman. Jadi atlet musiman. Sing wis suwi latihan wae belum tentu Ya, terus juara lah istilahnya. Apalagi yang kemarin baru
muncul istilahnya. Nafas lama kayak nggak apa tuh? lama nggak latihan, tiba-tiba mau lomba datang. Nah, Itu harusnya gedek ya. iyalah, Oh, ya. sebel sebenarnya. Soalnya gini fenomenanya. Oke, kita itu kadang berpikirnya di fisik. Kita itu olahraganya olahraga ekstrim. Kita itu terjun di dunia bela diri, bukan sport activity atau sport yang apa ya, istilahnya fashionable atau apalah bahasanya. Ketika nanti ada sesuatu di gelanggang, misal dia pas posisi terus kepukul jedok dek. Itu otomatis kita kan juga berpikir sampai sejauh itu loh. Atau kayak pun sama di seni, ini masih gerak ya kan, gini sini gak ada wadah double waktu cekrong masih gak senjata. Itu kayak pas pakai senjata otomatis waduh malah cedera. Nah, yang dikhawatirkan kayak gitu. Cuman kadang juga disayangkan itu kalau nggak diikutkan eman-eman, kalau diikutkan juga sayang, ya kan dia fisik nggak punya, teknik adalah mungkin lah, ya kan. Tapi stamina sejelek apa? Kalau ada teori mengatakan itu fisik 3 hari atau enggak 1 minggu itu udah kembali ke nol lagi. Ya, tubuh kan yang ketika latihan dewe panas ya kan. Tapi di saat kita mengistirahatkan itu tubuh down, metabolisme malah ringan. Yang sebenarnya sebelumnya metabolisme cepat, ya kan, pembakarannya juga cepat, tubuhnya panas buat gerak terus. Akhir kan menembus batas yang tadinya lari sampai level kita hanya sampai 7, karena kita latihan terus tembus tuh wear lebih batas sampai 8. Karena kita gak latihan, yang udah 7 ini turun, udah lebih, akhirnya turun jadi ke 3, kan gak 0. Dia gerak sidik, langsung pegel-pegel. Kan seakan kan, ya pertama kali kita ikut silat lah, nggak pernah regangnya maksimal, dibuat kayak kayang, tiba-tiba split kayak gitu. Saat pertama kali setelah selesai latihan, mungkin besoknya ya paginya itu baru rasakan kayak gitulah. Nah itu yang kita tahu terus masuk ke gelanggang, Cedera pasti. kalau dia janganlah jadi atlet musiman. Nah itu susah.